Record of the doom of Nagasaki, target for atom bomb number 2, is filmed from a super fortress many miles away. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed, with what results we know only too well. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Benarkah itu? Ya, Apa yang terjadi dengan Jepang? dari yang ku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh karena itu, mereka telah melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, lebih baik kita melakukan proklamasi sekarang juga. Benar itu. Karena Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Teman-teman, sudahkah kalian tahu tentang berita kekalahan Jepang? Belum kawan, bagaimana Anda mengetahuinya? Barusan saya dan Syahrir telah bertemu. Dia telah mendengar berita tersebut di radio. Berarti negara kita dalam kondisi vakum power. Benar, maka dari itu saya ingin mengumpulkan kalian semua untuk membicarakan hal itu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Tepat sekali, kalau begitu kita harus cepat membagi tugas. Wikana dan Khairul, kalian harus cepat pergi ke kediaman Bung Karno untuk memberitahu kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk segera merebut kekuasaan dari Jepang. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok sana dan potong leherku malam ini juga. Tapi Jepang sudah kalah, Bung. Tidak ada lagi kuasa di negeri ini. Lagi pula, rakyat sudah menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda yang hendak menguasai negeri ini lagi. Jika saudara tidak setuju apa yang saya katakan dan mengingat saudara sudah kuat untuk menopang kekuatan sendiri, mengapa datang kepada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apa harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa bangkit, Bung. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Lagi pula tidak mungkin kita mengharapkan Jepang untuk menepati janji manis itu. Mereka sudah kalah dalam perang suci itu. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba perlihatkan kepadaku kekuatan yang sudah diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan, bagaimana cara kita berdiri tegak di kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin baik, Bu. Baiklah, tapi berikanlah kami waktu untuk berunding sebentar. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud untuk membawa Anda dan Soekarno untuk menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksud? Ya, benar, tempat pengasingan. Kami ingin mengasingkan Anda agar menghindari bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bung, untuk menjamin keselamatannya. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Nah, jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami di sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Tetapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian mengenai hal proklamasi masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami memiliki keputusan bahwa kami tidak ingin dimerdekakan oleh Jepang. Kami juga tidak ingin menunggu keputusan PPKI, karena PPKI merupakan bentukan dari Jepang. Kami ingin merdeka sendiri tanpa ada bantuan Jepang di sini. Pendapat itu benar, tetapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu,
kita masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika pendapat Jepang terhadap negara kita hanya perumpamaan semata? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya kita menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan ini demi rakyat yang sudah terbelenggu oleh penjajahan bertahun-tahun. Tenang saudara-saudara sekalian. Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Tidak perlu ada yang perdebatan. Saya mengerti perjuangan kalian berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum pertimbangannya dengan matang, tapi saya yakin kita dapat manfaatkan situasi ini. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu bisa, Bung. Asal kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Baiklah, kita akan tunjukkan tempatnya. Selamat malam. Ada apa, Bung? Maaf kami mengganggu. Kami membutuhkan tempat untuk merencanakan kemerdekaan. Wah, benarkah? Kalau begitu, silakan masuk. Saya turut gembira mendengar kabar tersebut. Silakan gunakan ruangan ini seperlunya. Saya akan pergi. Baik, terima kasih Pak Perwira. Menurut saya, sebaiknya naskah ini tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI merupakan bentukan dari Jepang. Kita sudah sepakat tadi bahwa kita ingin merdeka tanpa campur tangan dari Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang memiliki pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika ketika menandatangani teks deklarasinya. Jangan! Kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia. Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Sayuti, tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah teks ini baik-baik. Baik, Bung. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka. Alhamdulillah, akhirnya semua telah berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, karena Gusti Allah yang telah memberikan jalan pada masa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah sudah merancang bagaimana proklamasi pada esok hari? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukannya kita belum memiliki bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, kalau begitu ibu saja yang mendirikan bendera. Tapi ibu hanya memiliki kain, hanya merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakan. Baiklah, ibu memiliki ide bagaimana bendera tersebut kita namakan Sang Saka Merah Putih. Yang bagus ya, bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Brilian. Ya sudah, bagaimana Bapak bersiap untuk menyusun pidato yang akan disampaikan pada esok hari? Tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk kemerdekaan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk mencapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarakan dan permusyawaratan itu seia sekata. Berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa